Pembela Kaum Lemah melakukan investigasi untuk validasi mewakili donatur yaitu Vira Rahmalia dan Lestari. Dia siapa? Dia itu siapa? Investigasi apa? Coba bayangkan etika seorang pengacara melakukan investigasi kepada prinsipal lawan. Coba bayangkan. Mereka diduga mendapatkan intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh timnya FA. Pihak kuasa hukum donatur memang telah secara resmi mencabut gugatan terhadap Agus Salim di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun siapa sangka, langkah itu ternyata bukanlah akhir dari kisruh uang donasi Agus Salim yang kini telah bergulir liar kemana-mana. Pasalnya, belum lama ini Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus kembali menguak cerita baru terkait surat kuasa pengacara donatur. Farhad menduga jika nama-nama yang tertera dalam surat kuasa hanyalah donatur fiktif, alias hasil akal-akalan dari para pengacara. Bukan tanpa alasan, Farhad menjelaskan jika dugaannya itu berasal dari hasil investigasi yang dilakukan oleh dirinya serta bantuan tim pembela kaum lemah. Lantas, seperti apa Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur menanggapi investigasi yang dilakukan oleh Farhad? Pukul Pembela Kaum Lemah melakukan investigasi untuk validasi dua penggugat mewakili donatur yaitu Vira Rahmalia dan Lestari. Kita dapati bahwa Vira ini adalah seorang KD, memang koordinasi ke Pablo, sedangkan Lestari adalah saat ini lagi di Sumatera Utara gitu. Kita ada koordinasi orang tuanya tidak menyangka bahwa tidak mungkin anaknya menyumbang gitu. Kami belum mendapat komunikasi, tapi kita sudah sampai tes mulai Dukcapil sampai ke desanya dan sudah ada komunikasi. Dan kata Pablo, ini dari hasil rekaman sudah selesai, katanya belum. Ini belum selesai. Vira, Lestari, ini kasus belum selesai. Dia siapa? Dia itu siapa? Investigasi apa? Coba bayangkan etika seorang pengacara melakukan investigasi kepada prinsipal lawan. Coba bayangkan terhadap prinsipal yang merupakan lawannya gitu. Dia siapa melakukan itu? Itu kita udah tahu dari siang tadi. Klien kami, para donatur tersebut, dua orang tersebut sudah menginformasikan kepada kami bahwa mereka itu seolah-olah mendapatkan intimidasi. Oke, mereka diduga mendapatkan intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh timnya FA. Pertanyaan kami, mana bukti kamu pernah nyumbang sama Agus sehingga kamu berani banget membuat gugatan? Kamu menggugat Agus dan uang itu udah habis semua gitu. Berarti Pablo yang mengatakan sudah validasi hakim 577 itu nggak benar. Sehingga apabila ini bisa kita buktikan bahwa tidak ada 577 donatur yang memberi kuasa ke mereka, berarti Denny Sumargo akan kehilangan kaki-kakinya. Ibaratnya kalau macan udah ompong, karena dia bersandar pada persetujuan seorang Pablo di Petkes, seolah-olah uang itu diserahkan kepada milik donatur, diserahkan kepada korban NTT tanpa menyisakan sedikit pun buat Agus dan keluarganya. Nah, di sini kami akan meneliti kembali apakah ada konspirasi Denny Sumargo, Novi, Gary, dan Pablo. Gue mau sampaikan begini aja, simpel ya. Gue perhatikan tadi wawancara daripada FA yang menyebarkan data pribadi. Oke, maka kami akan melindungi dua donatur tersebut dan kami akan melakukan upaya hukum terhadap perbuatan FA yang secara terang-terangan telah menyebarkan data pribadi seseorang ke ruang publik. Oke, sekali lagi gue sampaikan, bahkan itu diakui. Dia bilang dia cek ke Dukcapil dan lain-lain. Tidak, itu bukan cek ke Dukcapil. Saya sudah lihat dan saya sudah cek itu. Itu bukan Dukcapil. Oke,
Jadi kami akan melakukan penelusuran terhadap itu dan kami akan lakukan upaya-upaya hukum dan langkah-langkah hukum. Ingat ya, seorang pengacara adalah penegak hukum. Dalam menegakkan hukum tidak berarti bisa sewenang-wenang melakukan pelanggaran hukum. Kami akan lakukan upaya-upaya hukum terhadap dugaan menyebarkan data pribadi seseorang di ruang publik, di muka umum. Kami akan lakukan upaya-upaya tersebut, begitu. Dan nanti kalau yang disuruh Pablo, yang bayar biaya semua Pablo, sampaikan aja gitu. Kita nggak akan memenjarakan kalian, kita akan mengejar siapa otak pelakunya ini di sini. Kenapa Pablo dulu ngakunya pengacaranya Nopi, terakhir mundur dan membela donatur. Selain menanggapi ucapan Farhad Abbas, Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur pun turut menguak pula sebuah isu baru. Pasalnya, Pablo menjelaskan jika Farhad Abbas diduga melakukan tindakan intimidasi kepada sederet donatur demi mendapatkan sejumlah informasi. Tidak hanya itu, Pablo bahkan menjelaskan jika dirinya akan segera mengambil langkah hukum dan melaporkan Farhad Abbas yang diduga telah menyebarkan data-data pribadi para donatur. Tetapi di sisi lain, aksi hukum nampaknya akan segera diambil pula oleh Farhad Abbas. Lantas, benarkah Farhad akan terus mengejar pihak-pihak yang ia duga bermain di dalam kisruh donasi Agus Salim? Serta, seperti apakah pula aksi hukum yang akan dilakukan oleh Pablo Benua? Jadi, yang memang disebarkan oleh FA pada saat di depan media, data-data pribadi itu merupakan sebuah pelanggaran di mana patut diduga FA sudah menyebarkan data pribadi seseorang yang mana harusnya itu dilindungi. Karena terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Oke? FA melakukan itu di depan publik secara sadar, di depan media, menyebutkan nama, menunjukkan alamat seseorang, membuat sebuah video, menunjukkan video jalan menuju rumah orang tersebut. Bahkan dia punya foto-foto dari keluarga donatur tersebut. Kami sudah mendapatkan informasinya dan kami akan proses ini. Kami akan lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi pengacara. Dan pengacara yang melakukan upaya-upaya seperti itu sudahlah jauhi. Kalian punya masalah, lebih baik jangan pakai pengacara daripada harus ketemu dengan pengacara seperti itu. Setelah menelusuri nama Pira Raharja di Kampung Ciburiang, Kelurahan Cimarik, sama teman saya. Iya, di Aris. Gabungan. Sedikit minim ya, cuman kalau melihat dari track record. Ini rumahnya nih. Ini orang yang menggugat Agus nih, rumahnya Pira. Nah, Pira kamu. Kita kan hanya ini memvalidasi, karena kan di situ nama dia tertera jelas. Ini Bu, bukan. Jadi kan kasusnya emang tunggal iya. dia telepon Pira. Yang sangat saya sesalkan kenapa dia memberikan kuasa, udah itu aja. Nggak kaget sih, karena kan memang alamatnya tertuang di dalam surat kuasa. Dan surat kuasa tersebut kan sempat difoto. Dan pada saat difoto saja oleh FA pada saat itu, kami sudah memperkirakan bahwa itu akan terjadi. Kami telah memperkirakan bahwa FA akan mengerahkan orang, timnya untuk datang melakukan stressing, mengintimidasi secara verbal. Gua udah tahu lah cara mainnya ini orang. Dia sebut-sebut tuh nama dua orang itu di publik supaya ada rasa tekanan terhadap dua orang tersebut. Mereka merasa terintimidasi, akhirnya seolah-olah bisa berbalik kepada kami. Bahkan ada yang patut kami sampaikan gitu ya, bahwa tim daripada FA sempat meminta kepada dua orang donatur tersebut untuk menandatangani sebuah surat, yang mana surat tersebut seolah-olah menyatakan tidak pernah memberi kuasa. Jadi dia ketika ditanya kamu ada uang, dia bilang nggak sopan katanya. Jadi ini bukan masalah sopan tidak sopannya lagi.
Kan sudah dari awal sudah ancam, lu berani gugat Agus, gua laporin lu gitu. Lu udah ngasih uang, lu gugat lagi, laporin orang polisi lagi. Ini kurang ajar. Ternyata hanya 2 orang aja yang kita anggap kurang ajar. Selamatlah yang 577 yang tidak memberi kuasa. Tolong Pablo, lu cari gue, lu kasih aja tuh surat kuasa semua. Jangan lu bilang ada-ada ya, jangan ngarang-ngarang aja. Kita serius. Nggak boleh main-main daftar-daftar gugatan mempermalukan bikin repot gue. Gue nggak bisa. Pokoknya kita kejar sampai masuk ke rangkeng semua, ya, sampai masuk penjara. Bukan cuma terhadap 2 orang ini. Ternyata ada beberapa donatur yang juga di-stressing, dibuat keadaan intimidasi itu dilakukan kepada sejumlah donatur juga. Dan kami secara resmi tadi di TikTok saya sudah sampaikan ke Pak Dodi, buka posko pengaduan bagi para donatur yang merasa dirinya diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Silakan mengadukan ke kami, kita lakukan upaya hukum. Kita kejar mereka. Terlepas dari kembali memanasnya perseteruan panas antara Farhad Abbas dan Pablo Benua, gugatan para donatur terhadap Agus kini sudah resmi selesai. Ya, gugatan yang dilayangkan oleh 577 donatur kepada Agus Salim saat ini sudah resmi dicabut dari Pengadilan Negeri Tangerang. Pihak kuasa hukum donatur bahkan memberikan pesan kepada Agus Salim untuk segera memberi kabar bila membutuhkan biaya pengobatan matanya yang sampai saat ini masih terluka. Pasalnya, baik Denny Sumargo maupun pihak yayasan masih berkomitmen penuh untuk membantu biaya pengobatan mata Agus. Ya, jadi atas pencabutan perkara tersebut gitu ya, semuanya sudah selesai. Jangan diperpanjang-panjang lagi, karena bagi kita siapa yang memperpanjang dialah nanti yang akan menyesal di kemudian hari. Kalau menurut kita tuh intinya, kalau Agus masih mau uang, nggak begitu caranya. Dari pihak Densu sudah membuka pintu begitu besar gitu. Kalau Agus mau uang gitu ya, untuk melanjutkan hidupnya, untuk pengobatan, bahkan Densu membuka pintu selebar-lebarnya. Agus silakan datang ke Densu, datang ke sana, tagih janjinya Densu, pasti dilaksanakan. Itu poinnya. Bahkan saya secara pribadi pun kalau memang dibutuhkan untuk membantu Agus, saya siap. Tapi dengan cara-cara yang baik, tidak menggunakan cara-cara yang masih belaga jago lah begitu. Di sini kita nggak ada yang jagoan. Di sini tidak ada menang atau kalah. Kalau pihak lain bilang kami merasa menang, kami merasa kalah, kita nggak ada di sini merasa menang atau kalah. Kita ini semua manusia biasa. Sebenarnya menganggap gugatan perdata itu adalah gugatan akal-akalan yang dilakukan para tokoh-tokoh atau orang-orang nakal ya, yang sengaja berkolaborasi, berkonspirasi untuk membuat masalah ini seolah-olah Agus ini dibenci oleh para donatur dan uangnya harus dialihkan ke NTT, kira-kira seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu adalah keinginan pribadi mereka, karena kita tidak melihat adanya surat pernyataan ataupun surat kuasa dari para donatur untuk merampas atau merebut kembali uang mereka yang ada di rekening Agus untuk dimasukkan ke. Yang menjadi kejutan saat ini adalah pengakuan dari Denny Sumargo yang menyatakan bahwa ada uang dari Super Thanks senilai 400 juta yang selama ini dikatakan Dery adalah itu merupakan dana CSR daripada Densu ya. Sehingga kita lihat hebat banget Densu mengeluarkan uang pribadi untuk, ternyata diakui adalah dananya Agus. Hebat banget dia bisa menyerahkan seluruh uang buat Agus. Agus nggak tersisa apa-apa, hanya air mata dan derita. Seharusnya Agus itu mendapatkan pengobatan lebih dahulu, tapi karena sudah tidak lagi, terus uang sudah digunakan ke sana, masa iya kita harus tuntut Agus lagi? Ini kan bicara moralitas, karena kita memang merasa peduli kepada saudara Agus, gitu ya. Namun demikian, kalau dikatakan ada tendensi karena ada ya pihak lain, kami meyakinkan tidak ada tendensi kepentingan pihak lain di sini. Ini murni oleh karena dasar kemanusiaan. Dan jangan khawatir ya, dari pihak yayasan juga itu ternyata telah membuat satu lembar surat. Saya diberikan surat tersebut itu tanggal 13 kemarin.
di mana isi suratnya adalah dari pihak yayasan masih bersedia bahkan menjamin untuk mengobati Agus akibat dari satu perbuatan pidana yang dialami oleh Agus, yang mana akhirnya Agus itu menjadi korban. Agus tidak bisa melihat terkait dengan kulitnya, dia siap untuk membiayai itu. Yayasan siap untuk membiayai itu, dan itu dituangkan ke dalam satu surat tertulis, yang mana surat tersebut merupakan surat keputusan, dan itu dijamin oleh ketua yayasan. Simple. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan di sini. Agus kalau masih mau menggunakan itu ya silakan. Bisa datang ke yayasan, bisa datang ke Densu, bisa datang ke saya secara pribadi. Itu sih poinnya. Urusan pihak sana mau ngomong apa, udahlah ikutin aja deh dia ngomong apa. Ya, yang pasti dari kita masalah gugatan donatur ini sudah selesai. Kasus ini udah selesai. Tinggal yang pidana. Pidana silakan ayo kita berhitung. Kalau masih momen panjang secara pidana, berarti kan persen to persen, ayo. Ya kan, saya sih benar-benar berharap ya semuanya dinyatakan bersalah dan semuanya ada di penjara. Nah, di sana kita ketemu, di sanalah kita fight yang sesungguhnya. Itu harapan saya. Ayo. Ya, jadi kita nggak usah lagi bahas lagi masalah ini. Buat kami kuasa donatur, masalah ini udah close. Ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.